Hari ini Ibu mau membahas tentang pembagian bentuk akar. Penyederhanaan pembagian bentuk akar itu sering disebut dengan merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Cara merasionalkannya gimana? Yaitu dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan sekawan dari penyebut itu sendiri. Nah, yang pertama misalkan bentuk pembagian bentuk akarnya itu A per akar B. Nah, di sini mana yang penyebutnya coba? Ya, benar. Penyebutnya itu yang akar B. Jadi, kita cari sekawan dari akar B-nya dulu ya. Sekawan dari akar B itu adalah akar B sendiri. Gitu. Langsung saja nih ke contoh soal. Misalkan Ibu punya contoh soal 8 per akar 2. Berarti sekawannya siapa? Sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya itu kan akar 2. Nah, akar 2 sekawannya itu ya bilangan itu sendiri, berarti akar 2. Berarti nanti di sini kita kalikan dengan sekawannya. 8 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2 ya. Nah, kemudian kita kalikan. 8 dikali akar 2. Masih ingat kan perkalian dalam bentuk akar? Berarti ini bilangan real dikali dengan bentuk akar. Ini kan kita ibaratkan 1 ya di sini. Berarti 8 dikali 1 itu 8 akar 2 per. Nah, akar 2 dikali dengan akar 2 itu sama dengan berapa? Akar 4 ya. Karena 2 kali 2 itu sama dengan 4. Akar 4 hasilnya berapa? Akar 4 itu hasilnya 2. Pintar. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi nih. Bisa kita bagi 8 ini kita bagi dengan 2. 8 bagi 2 hasilnya 4 ya. Simpan 4 berarti sama dengan 4 akar 2 hasilnya. Seperti itu. Kemudian nih misalkan Ibu punya contoh soal lagi 10 per 2 akar 5. Berarti penyebutnya berapa? 2 akar 5 ya. Nah, kita cari dulu sekawannya. Sekawan dari 2 akar 5 itu berapa? Ya, 2 akar 5 itu sendiri ya. Bilangan itu sendiri berarti 10 per 2 akar 5 kita kalikan dengan 2 akar 5 per 2 akar 5. Kita kalikan 10 dikali 2 akar 5. Berarti 10 ini kita kalikan dengan bilangan realnya ya. Jadi yang angka di luar akar kita kalikan dengan angka yang di luar akar lagi. Jadi 10 dikali 2 berapa? Ya, 20 akar 5 per. Nah, 2 akar 5 dikali dengan 2 akar 5. Berarti angka di luar akar kita kalikan dengan angka di luar akar. Berarti 2 dikali 2 itu berapa? 4. Kemudian dikali dengan akar 5 dikali akar 5. Jawabannya akar 25. Nah, akar 25 itu berapa? Akar 25 itu 5 ya. Berarti langsung saja kita tulis di sini nih 5. Gitu. Jadi hasilnya 20 akar 5 per 20. Nah, 20 dibagi 20 bisa kan? Kita sederhanakan lagi. 20 dibagi 20. Hasilnya berapa? 1. 1 dikali akar 5 hasilnya akar 5. Seperti itu. Ini hasilnya ya. Nah, dari sini nih bisa kita ambil kesimpulan ya. Tadi kan akar 4 dikali akar 4 itu hasilnya 4. Kemudian akar 5 dikali dengan akar 5 hasilnya 5. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa akar A dikali dengan akar A itu hasilnya A. Gitu, dengan syarat
bilangannya itu sama dan sama-sama memiliki akar ya. Jadi akarnya bisa langsung kita buang. Jadi 4, ini juga angkanya sama kan, 5, terus memiliki akar. Jadi kita bisa buang akarnya, jadi hasilnya itu 5, seperti itu. Lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuknya itu ada K per A plus akar B. Nah, untuk merasionalkan bentuk ini, kita harus cari dulu nih sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya yang mana? K atau A plus akar B? Ya, benar. Penyebutnya itu A plus akar B. Jadi, sekawan dari A plus akar B itu adalah A min akar B. Nih, jadi untuk mencari sekawan dari A plus akar B itu sama aja. Angkanya itu A sama akar B. Cuman ketika di sininya positif, maka sekawannya itu negatif. Nah, kebalikannya juga. Misalkan nih, Ibu punya A min akar B. Sekawannya berapa? Ada yang tahu? Ya, sekawannya masih bilangan itu ya. Cuman tandanya kita rubah. Yang tadi yang minus jadi positif. Seperti itu ya. Jadi yang berubah cuman tandanya. Yang tadinya plus, di sini sekawannya jadi minus. Terus yang tadinya minus, sekawannya itu jadi positif gitu. Coba langsung ke contoh soal. Misalkan nih, Ibu punya soal 2 per 1 plus akar 3. Nah, berarti penyebutnya itu 1 plus akar 3 kan? Kita cari dulu sekawannya. Sekawan dari 1 plus akar 3 itu berapa? Tinggal diganti saja kan? Tandanya yang tadi positif jadi negatif. Maka di sini kita kalikan dengan sekawannya ya. Kita tulis ulang soalnya. Dikali dengan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Nah, hasilnya berarti ini 2 dikali 1 berapa? Pinter, 2 ya. 2 dikali negatif akar 3. Nah, negatif akar 3 ini kita ibaratkan di sini 1 ya. Berarti 2 dikali negatif 1 akar 3. 2 dikali 1, 2. Berarti negatif 2 akar 3. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang penyebutnya 1 ini kita kalikan dengan 1. 1 dikali 1 berapa? Hasilnya 1. Kemudian nih, plus akar 3 dikurangi dikali negatif akar 3. Tadi kita punya sifat yang ini ya. Ketika akar A dikali dengan akar A, maka akarnya itu hilang. Jadi jawabannya A. Ini juga sama. Akar 3 dikali akar 3. 3-nya sama kan? Terus memiliki akar dua-duanya. Berarti tinggal akarnya kita hilangkan saja. Nah, tapi di sini positif dikali negatif hasilnya negatif. Seperti itu. Kemudian kita masukkan jawabannya 2 min 2 akar 3 per 1 dikurangi 3. Berarti kita punya hutang 3 baru dibayar 1. Berarti hutangnya tinggal 2. Seperti itu. Seperti ini ya hasilnya. Tetapi jika ingin lebih sederhana lagi boleh. Kita sederhanakan lagi. Nih, ininya kita tulis menjadi bentuk seperti ini. 2-nya itu kita keluarkan. Kemudian 2 dibagi 2 berapa hasilnya? 1 ya. Dikurangi 2 akar 3 dibagi 2 berapa hasilnya? 1 akar 3. Pintar. Per negatif 2. Nah, negatif 2 ini kita bisa
coret atau bisa kita bagi dengan 2 yang di atas. 2 dibagi negatif 2 berarti negatif 1 ya. Berarti hasilnya negatif 1. Jangan lupa tanda kurungnya, negatif 1 min 1 akar 3, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bentuk yang terakhir itu bentuknya K per akar A plus akar B. Penyebutnya yang mana? Yang ini? Ya benar, penyebutnya itu yang akar A plus akar B ya. Nah, kalau udah gitu, tinggal kita cari sekawan dari penyebutnya. Sekawan dari akar A plus akar B itu sama kayak yang bentuk kedua ini, yang tadi. Tinggal kita ganti tandanya ya. Berarti sekawan dari akar A plus akar B itu adalah akar A min akar B. Yang tadinya positif, sekawannya itu jadi negatif. Kemudian kalau misalkan ibu punya akar A min akar B. Nah, sekawannya itu apa? Sekawannya berarti apa? Tinggal kita ganti ya tanda negatif ini dengan positif. Jadi sekawannya itu akar A plus akar B gitu. Gampang kan? Coba ke contoh soal. Misalkan ibu punya contoh soal akar 3 plus akar 2 per akar 3 min akar 2. Nah, penyebutnya itu yang mana? Yang ini ya. Nah, jangan salah nih, penyebutnya yang ini. Maka kita kalikan dengan sekawan yang ini. Kita tulis lagi soalnya di sini. Akar 3 plus akar 2 per akar 3 min akar 2 dikali dengan sekawan dari akar 3 min akar 2. Berarti sekawannya berapa? Tinggal kita ganti ya, yang tadinya negatif jadi positif. Jadi sekawannya itu akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Seperti itu. Kemudian kita kalikan nih. Berarti ini akar 3 plus akar 2 dikali dengan akar 3 plus akar 2. Masih ingat kan perkalian bentuk akar dengan bentuk akar? Berarti mulainya kita dari sini ya. Akar 3 ini kita kalikan dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9. Nah, akar 9 itu berapa? 3. Pintar. Kemudian udah nih akar 3-nya dikali akar 3. Tinggal akar 3-nya dikali dengan akar 2. Jadi hasilnya berapa? 3 dikali 2 berarti akar 6 gitu. Yang 3 udah ya, kita kalikan ke setiap kelompok yang di kanan. Tinggal yang 2 ini kita kalikan ke 3. Akar 2 dikali akar 3 berapa hasilnya? 2 kali 3, 6. Berarti akar 6. Terus akar 2 kita kalikan dengan akar 2 lagi. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Pintar. Terus per. Nah, karena ini tandanya negatif dan positif, maka mengalihkannya itu kita cukup akar 3 dengan akar 3-nya kalikan menjadi berapa? 3 dikurangi akar 2 dengan akar 2 kita kalikan hasilnya menjadi 2 gitu. Terus kita sederhanakan nih. 3 ditambah 2 berapa? Yang ini kita jumlahkan ya. 3 ditambah 2 berapa? Kita jumlahkan. Ya, 5 plus akar 6 ditambah akar 6. Masih ingat kan penjumlahan dalam bentuk akar? Berarti kan ini artinya 1. Ini 1. Nah, sama aja kita punya 1 apel ditambah 1 apel.
Jadi kita punya 2 apel. Nah, ini kita punya 1 akar 6 ditambah 1 akar 6. Berarti hasilnya 2 akar 6. Pintar. Nah, terus 3 ini kita kurangi dengan 2. 3 kurangi 2 berapa hasilnya? 1. Nah, 5 plus 2 akar 6 per 1. Berarti hasilnya 5 plus 2 akar 6. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan tulis di kolom komentar ya.